Saya senang juga dapat berjumpa dengan saudara-saudara dari GKI Anugerah Bandung dan juga tentunya jemaat di Gereja Stadion ini, dan senang bisa melayani saudara pada hari ini, dan saya berharap pujian dan juga seluruh ibadah yang berlangsung pada hari ini sungguh sangat memuliakan Tuhan. Saya pun juga membawa salam yang hangat dari keluarga besar SCT Amanat Agung bagi semua majelis dan juga jemaat hamba Tuhan di tempat ini. Bersyukur untuk kerjasama yang baik. Tempat ini, gereja saudara selalu terbuka kalau kami akan mengirimkan mahasiswa praktek. Dan saya bersyukur untuk kesempatan bisa terus menjalin hubungan yang baik dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, hari ini kita akan bersama mendengarkan satu bagian firman Tuhan dengan tema Encountering God Through Worship. Perjumpaan atau berjumpa dengan Tuhan Allah melalui ibadah. Saudara, mari kita baca Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai 16 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang masih ingat atau bahkan menyadari bahwa satu masa kita pernah ada di dalam situasi yang sama sekali tidak ideal untuk kita melakukan ibadah. Masa itu adalah masa pandemi COVID-19. Kalau saudara masih ingat masa yang sangat menggentarkan hati pada waktu itu ya. Nah saudara, dalam pandemi COVID-19 ini itu satu hal yang begitu banyak mengubah kebiasaan kita, pola kehidupan kita, termasuk cara kita beribadah. Saya yakin saudara pasti ingat ketika gereja-gereja pada waktu itu ditutup, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern gereja Tuhan ini, jutaan orang Kristen di seluruh dunia ini, di belahan-belahan bumi yang terdapat pandemi ini, yang terkena pandemi ini, mengikuti ibadah itu dari rumah, ya kan ya saudara ya, dari rumah. Dan kemudian kita duduk di depan televisi dan kemudian kita mengikuti lewat YouTube, live streaming atau bahkan Zoom mungkin yang dilakukan oleh gereja. Pada waktu itu kita bersyukur sekali karena gereja mengupayakan sedemikian rupa agar jemaat tetap bisa beribadah. Tiba-tiba gereja harus beli peralatan-peralatan canggih-canggih yang harganya tidak murah itu agar ibadah tetap dilangsungkan dan jemaat bisa tetap mengikuti ibadah itu dari rumah. Kita bersyukur untuk teknologi yang semakin canggih sehingga memungkinkan ibadah itu tetap berlangsung. Nah, banyak orang pada saat itu bisa tetap mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dikuatkan imannya begitu kan, dan kemudian diteguhkan pergumulannya begitu, ketakutannya bahkan tertolong oleh karena tetap bisa beribadah, dan orang sangat bersyukur bisa tetap beribadah di rumah saat itu. Nah, namun saudara-saudara, setelah pandemi itu selesai, pandeminya kan lama, lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun bahkan. Pada kenyataannya para pemimpin gereja itu mengatakan begini, kalau misalnya saya ketemu sama mereka setiap kali saya berkhotbah, wah kayaknya susah Bu membuat jemaat kembali lagi ke gereja, katanya begitu. Saat ini aja waktu itu ya masih tahun awal, tahun pertama selesai pandemi, mereka mengatakan gini, belum semua loh Bu kembali ke gereja, paling hanya 60%, paling hanya 70%, paling bagus 85%. Selebihnya nggak tahu kemana, mungkin pindah gereja, mungkin juga memang tidak mau lagi datang ibadah di gereja, tidak terlalu terdeteksi dengan baik pada saat itu. Jadi tidak sedikit jemaat yang ternyata belum kembali secara penuh mengikuti ibadah di gereja setelah pandemi itu selesai. Nah saudara, bahkan kemudian terlihat ada sebuah pemahaman yang semakin muncul di hati jemaat ini. Ketika ada urusan keluarga, ketika ada pekerjaan yang bertabrakan dengan waktu ibadah atau aktivitas lainnya, orang akan lebih memilih aktivitas itu ketimbang mengutamakan ibadah karena merasa ibadah online itu sudah cukup memadai buat dia. Muncullah cara berpikir yang perlahan-lahan mulai diterima dan ada di dalam hati setiap orang Kristen ini.
Lah yang penting pokoknya saya udah ibadah gitu. Kapan aja di mana aja sama aja gitu kan. Sehingga pada akhirnya ibadah komunal seperti ini, ibadah yang onsite seperti ini itu tidak lagi menjadi prioritas saat ini saudara-saudara. Nah, saya tidak sedang mengatakan bahwa ibadah online itu salah, bukan itu persoalannya. Bagi mereka yang sedang sakit mungkin ya, atau dalam kondisi lanjut usia tidak bisa lagi datang ke gereja, tentu ibadah online ini adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Nah, persoalannya saudara-saudara, bukanlah pada media ibadahnya, seperti televisi di rumah atau YouTube atau gereja ini begitu. Melainkan cara kita memahami ibadah gitu kan. Mungkin tanpa kita sadari kita ini mulai melihat ibadah itu hanya sebagai sebuah kegiatan yang dapat kita nikmati secara pribadi saja begitu. Kapan saja dan di mana saja tanpa merasa perlu lagi hadir bersama umat Tuhan lainnya. Kita pusing kalau misalnya terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Kita tidak terlalu suka hidup terlalu banyak orang di sekitar kita begitu. Kita lebih suka yang private. Udahlah dengan keluarga aja. Kumpul dengan banyak keluarga yang lain juga malah jadi ngomongin orang dan sebagainya. Jadi rasanya berinteraksi dengan banyak orang itu menjadi tidak semakin nyaman buat kita yang hidup pada hari ini. Saudara, menurut saya ya, perubahan ini bukan semata-mata karena pandemi loh saudara-saudara. Pandemi itu hanya mempercepat perubahan budaya yang sebenarnya sudah berlangsung begitu lama pada budaya kita yang semakin individualistik pada hari ini. Kalau saudara mengingat ya, atau melihat dalam kehidupan kita di zaman yang semakin menekankan bahwa kita itu bisa hidup sendiri tanpa orang lain gitu. Dan kita semakin tidak begitu suka hidup secara komunal. Bahkan Indonesia ini yang punya moto dan punya filosofi gotong royong yang itu kan harusnya rame-rame bersama-sama, itu pun menciptakan orang-orang Indonesia yang tidak lagi dengan filosofi demikian. Kita suka sendiri. Nah, itu terbentuk oleh budaya kita hari ini. Karena itu saudara-saudara, kalau kita bisa mengatakan gini, apapun kita bisa pelajari, apapun kita bisa lakukan, relasi apapun kita bisa lakukan asal ada internet. Internet lebih penting daripada kehidupan komunal. Banyak orang lebih suka bertanya ke Google, ke AI misalnya daripada bertanya kepada orang atau bertemu dengan orang. Saudara, sedikit demi sedikit budaya ini membentuk cara kita berpikir. Ya, dan itu menjadi semakin kuat dalam diri kita bahwa kita itu tidak perlu orang lain. Karena orang lain itu membuat kita tidak begitu nyaman begitu. Nah, ini sangat mempengaruhi kehidupan rohani kita sebenarnya. Tanpa kita sadar, kita mulai menganggap bahwa iman itu adalah ruang private, urusan pribadi, nggak perlu orang lain tahu. Tidak perlu ada komunitas juga gitu. Nah, padahal Alkitab itu dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah bukan hanya memanggil kita secara pribadi. Satu orang demi satu orang, tetapi dia memanggil umat, dia membentuk umat. Saudara, kalau Anda perhatikan ya di dalam perjanjian lama pertama kali ketika Allah membentuk umatnya itu dia panggil Israel sebagai bangsa. Bukan hanya memilih satu orang demi satu orang, bukan hanya mengatakan kepada Musa, bukan. Tapi dia panggil Israel, satu umat ini untuk kemudian dibentuk, dipilih oleh Allah dan dijadikan umat kesayangannya itu. Umat. Konsep keumatan itu adalah konsep Alkitab, bahkan bukan hanya perjanjian baru tetapi dari perjanjian lama. Kalau saudara ingat juga bagaimana gambaran gereja perjanjian baru itu diungkapkan. Yaitu dengan mengatakan gereja dalam perjanjian baru ini disebut sebagai tubuh Kristus. Dan itu diungkapkan bahwa tubuh ini memiliki ada banyak sekali anggota. Anggota yang berbeda-beda fungsinya. Tetapi disatukan dalam kesatuan yang disebut dengan tubuh. Dan itu diungkapkan dalam diri Yesus Kristus sendiri. Pada waktu dia turun ke dunia ini, dia berinkarnasi. Lalu kemudian dia bukan hanya sendiri saja, saudara-saudara, melakukan pelayanan itu. Melakukan tugas penebusan itu, begitu. Dia sebagai Allah tentu bisa melakukan apapun sendiri. Tapi kenapa dia harus memilih 12 orang murid yang dekat dengan dia itu. Yang bersama dengan dia menjadi satu komunitas bersama-sama dengan dia menjalankan misinya. Di luar 12 murid itu ada 70 murid. Di luar 70 murid itu ada 500 murid. Di luar 500 murid itu ada ribuan orang yang banyak terus-menerus berbondong-bondong mengikuti dia. Selalu komunal, selalu bersama, selalu ada orang banyak, selalu ada umat. Itulah konsep
kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan orang-orang percaya sejak pertama kali Allah menciptakan manusia sampai hari ini tidak berubah. Karena itu saudara-saudara, penting bagi kita untuk memahami arti ibadah agar kita tidak terus-menerus mempertanyakan gitu. Perlu apa enggak perlu sih ke gereja secara onsite itu? Apakah perlu ya ibadah online itu diteruskan sajalah gitu. Supaya itu bisa menjadi alternatif orang beribadah. Sehingga pada akhirnya kita berpikir bahwa yang penting sudah ibadah itu rasanya menjadi lebih kuat daripada memperhatikan dan memahami konsep ibadah yang sesungguhnya, saudara-saudara. Mari kita perhatikan ya, supaya saya bisa memberikan kepada saudara pengertian yang sangat dalam sekali tentang artinya ibadah. Hal yang pertama kalau menurut Ibrani, teks yang kita baca tadi itu menjelaskan tentang hakikat ibadah. Maka harusnya kita tahu bahwa Allah itu terlebih dahulu mencari kita. Itu adalah prinsip ibadah yang pertama dan yang paling mendasar. Allah terlebih dahulu mencari kita. Perhatikan ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, ketika mengawali penjelasan konsep tentang ibadah ini, diawalilah kalimat ini dengan kata sebab itu. Kalau ada kata sebab itu, berarti kalimat ini, kalimat selanjutnya ini terjadi oleh karena ada yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau kita membaca kitab Ibrani ini ya, karena ini sangat berhubungan sekali apa yang dikatakan sebab itu, lalu kemudian bicara soal ibadah dengan 12 pasal sebelumnya yang dituliskan di dalam surat kitab Ibrani ini. Sepanjang 12 pasal pertama, saudara-saudara, kalau Anda membacanya, penulis Ibrani ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah imam besar agung yang sempurna. Itu banyak dia membicarakan tentang hal itu. Membicarakan juga bahwa Yesus Kristus ini adalah Allah yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna. Membicarakan juga bahwa kurban yang sempurna itu terjadi satu kali untuk selamanya bagi kita. Jadi melalui pengorbanan Kristus itu, jalan menuju hadirat Allah itu kini dibuka bagi setiap orang. Dan itu ditandai dengan terbelahnya tirai bait suci itu pada waktu Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan itulah kita tahu, dari situlah kita tahu bahwa melalui pengorbanan Kristus itu jalan menuju hadirat Allah itu dibuka bagi setiap orang untuk mencari Allah. Jadi kalau kita datang beribadah sekarang, maka kita tidak perlu membawa apapun juga untuk sebagai media kita bertemu dengan Tuhan. Gak perlu bawa binatang, gak perlu bawa hewan untuk kurban gitu. Karena sesungguhnya kita bisa langsung masuk ke hadirat Allah dan menyembah Dia tanpa perantara. Karena Yesus Kristus sendiri sudah berperan sebagai perantara itu dan tidak perlu lagi ada perantara yang lain. Jadi saudara-saudara, artinya begini, ibadah yang kita lakukan ini ya bukan usaha kita untuk mencari Allah gitu. Jadi saudara datang ke gereja atau keluar dari rumah, saudara pikir, oh saya mau cari Tuhan. Bukan cari Tuhan di dalam ibadah ini. Tetapi Tuhanlah yang mengundang saudara untuk datang berjumpa dengan Dia. Tuhanlah yang meminta saudara untuk hadir supaya kita tahu bahwa sesungguhnya Dia yang menyelamatkan kita itu adalah Dia yang terus beranugerah seterusnya sampai nanti kita mati dan berjumpa lagi dengan Tuhan. Ibadah adalah model nurturing atau perawatan kehidupan rohani orang percaya ini. Sampai dia betul-betul merasa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang senantiasa menyertai dia. Jadi saudara-saudara, ibadah yang kita lakukan ini adalah selalu merupakan respons terhadap anugerah Allah. Bukan untuk usaha mencari Tuhan atau mencari anugerahnya. Karena dia sudah ada di sini, ngapain kita cari? Konsepnya disebutkan begini, Dia mengundang kita. Kalau orang mengundang, saya yakin saudara adalah orang-orang yang pernah mengundang. Kalau anak Anda menikah, Anda pasti mengundang orang. Atau misalnya kalau saudara ada melakukan apa di rumah dan saudara ingin mengundang teman datang, itu juga mengundang orang datang ke rumah kita. Nah kalau saudara sebagai tuan rumah, mengundang orang datang, mana mungkin saudara tidak ada di rumah. Kan aneh, saudara yang undang, masa saudara nggak ada. Tapi kalau saudara sebagai pihak pengundang gitu kan,
pasti ada di rumah menunggu orang-orang yang akan datang, yang orang-orang yang saudara undang itu. Begitu. Kecuali kalau misalnya saudara nggak mengundang, orang itu datang ke rumah kita lah, kita nggak undang, kita pergi, kita nggak tahu ada orang datang, itu wajar saja. Kalau misalnya dia tidak menemukan kita di rumah kita, oleh karena nggak ada janji, nggak ada, kita juga nggak ngundang dia gitu. Tapi kalau mengundang itu artinya dia pasti ada di rumah itu gitu. Itulah konsepnya ibadah. Allah yang mengundang kita, maka dia pasti ada di tengah kita, begitu, pasti ada. Nah, itulah sebabnya anugerah yang sangat luar biasa ini menjadi kekuatan ibadah-ibadah Kristen yang membedakan antara ibadah-ibadah kita dengan ibadah lainnya, ya, dengan ibadah dalam pengalaman keagamaan lainnya. Umumnya orang memandang ibadah itu sebagai usaha manusia mendekati Allah. Seolah-olah manusia harus melakukan berbagai ritual agar Allah itu berkenan menerimanya. Tetapi Alkitab ini justru menyatakan yang sebaliknya. Kita dapat datang kepada Allah itu oleh karena Allah yang membuka jalan. Allah yang mengundang kita untuk berjumpa dengan Dia. Nah, hal yang sangat penting di dalam ayat ini juga diungkapkan bahwa ibadah itu ya terjadi itu karena melalui Dia. Maka penulis Ibrani mengatakan begini, sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Nah, saudara, kata ini menunjukkan bahwa kita dapat menghampiri atau menyembah Allah hanya melalui Kristus. Jadi tidak ada jalan yang lain yang memungkinkan orang berdosa ini untuk datang di hadapan Allah yang kudus kecuali melalui karya penebusan Kristus itu. Maka ibadah bagi orang percaya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dia tidak lakukan gitu. Tidak mungkin dia tidak merindukannya. Karena dia merasa bahwa ini adalah responsnya dia, respons syukurnya dia kepada Allah yang telah memberikan kepadanya penebusan. Bahkan kita tidak perlu bawa apapun, tidak perlu bawa korban, tidak perlu bawa binatang apapun gitu. Kalaupun di dalam ibadah ini kita memberikan persembahan, itu pun karena rasa syukur kita kepada Tuhan gitu. Bukan sesuatu yang diwajibkan seperti saudara membayar sesuatu di dalam ibadah yang sudah diselenggarakan. Saya pernah nih saudara ya di dalam satu kesempatan di sebuah gereja, tempat saya melayani dulu, itu orang berdebat. Kalau Natal pakai persembahan apa enggak gitu. Kita ini tradisinya kalau Natal enggak pakai persembahan. Masa Natal aja kita minta persembahan dari jemaat katanya gitu. Emang gereja ini sudah terlalu miskin apa sampai Natal pun itu harus kasih persembahan. Waduh, saya benar-benar gelisah sekali dengan pemahaman yang seperti ini. Seolah-olah kalau jemaat memberikan persembahan itu kayak ngebayar sesuatu atas apa yang dia terima di dalam ibadah ini. Saudara, itu konsep yang salah sama sekali sampai saya katakan demikian. Gereja ini tidak akan pernah miskin kalaupun jemaat tidak memberikan persembahan apapun. Karena gereja adalah milik Tuhan, gereja adalah kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan memiskinkan gerejanya hanya karena umat tidak memberikan persembahan. Tapi kalau umat memberikan persembahan, itu adalah tanda syukurnya kepada Tuhan. Itu adalah bagian dari liturgi yang tidak boleh hilang. Mau kebaktian apapun, mau event apapun. Itu adalah bagian rasa syukur kita kepada Tuhan atas kehadirannya kepada kita. Bukan bayar, bukan sesuatu yang harus dikeluarkan dari kita. Saudara, kita ini diberikan kesempatan oleh Tuhan seperti ini begitu rupa. Sampai dikatakan bahwa dia adalah kurban yang sempurna itu. Melalui darahnya dosa kita diampuni. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan, dengan sesama dipulihkan. Dan karena itulah kita bisa merasa bahwa menuju hadiratnya yang dibukakan itu adalah sesuatu yang kita rindukan. Kita ingin mendapatkannya, kita ingin merasakannya. Jadi saudara-saudara, sebelum kita menyanyikan lagu satupun dalam ibadah ini, sebelum musik memperdengarkan bunyinya, sebelum kita mempersembahkan apapun kepada Tuhan, sesungguhnya dia sudah hadir di tengah ibadah itu dan menantikan saudara. Sesungguhnya kita berdiri, kita sudah berdiri di atas anugerah yang telah lebih dulu dia berikan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, jadi menurut saya ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dari cara kita beribadah ini. Betapa tidak bergunanya sebenarnya perdebatan-perdebatan kita selama ini. Musik apa yang harus kita pakai, lagu apa yang perlu kita nyanyikan, misalnya begitu ya. Di dalam sebuah ibadah, saya tahu bahwa itu sesuatu yang baik untuk dipersiapkan.
Tetapi kalaupun misalnya musiknya nggak ada, lagu pun tidak ada, yang sesuai dengan selera kita misalnya begitu ya. Apakah ibadah itu tidak ada? Ibadah itu tetap ada. Karena penyelenggara ibadah itu bukan gereja. Penyelenggara ibadah itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu dia mengundang kita. Jadi saudara, musik, lagu, dan segala sesuatu liturgi yang kita buat ini adalah upaya dari respons kita kepada Tuhan yang beranugerah dengan membuka jalan ibadah itu kepada kita. Dia bukan penentu ibadah. Karena itu selera kita ini bukan menjadi satu-satunya penentu seperti apa ibadah itu harus diselenggarakan. Tetapi lebih kepada respons kita seperti apa yang harusnya kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah saudara, orang yang masih terus mempeributkan online kah, onsite kah gitu ya. Musik ini kah, musik itu kah. Menurut saya orang-orang ini belum tentu paham tentang apa arti ibadah yang sesungguhnya. Karena ibadah yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita meletakkan diri kita sebagai orang yang diundang datang oleh Tuhan. Dan kemudian kita memberikan respons atas anugerah itu dan kita mensyukurinya sebagai bentuk perawatan terhadap kehidupan rohani kita. Itulah ibadah. Nah saudara-saudara, disinilah letak keindahan ibadah Kristen. Ketika kita datang kepada Allah, ketika kita beribadah, kita bukan sedang memasuki sebuah gedung untuk mengikuti sebuah acara keagamaan. Kita sedang menjawab undangan Allah itu sendiri dan kemudian kita merasakan perjumpaan dengan Allah itu. Itulah sebabnya hampir semua liturgi gereja dimulai dengan call to worship. Panggilan untuk beribadah. Kenapa? Karena sebelum umat berbicara kepada Allah, Allah terlebih dahulu memanggil umatnya itu untuk datang di hadapannya. Call, kamu dipanggil, kita dipanggil gitu. Dan inisiatif pemanggilannya itu dari Tuhan. Nah saudara, pemahaman ini sangat penting sebab jika tidak ibadah akan mudah sekali berubah menjadi sekedar rutinitas belaka gitu. Datang atau tidak datang juga tidak masalah gitu. Telat atau tidak telat juga tidak masalah gitu. Ada orang datang sengaja untuk tunggu khotbahnya aja, pujiannya nggak perlu. Bagaimana mungkin kita bisa memikirkan sebuah ibadah itu kita menjalankannya dengan cara demikian gitu. Apakah itu bentuk respons dari anugerah Tuhan yang kita terima? Makanya kenapa dikatakan bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, marilah kita beribadah dengan hormat, dengan respect kepada Dia yang mengundang kita. Saudara, di dalam hal inilah kita sering melihat tanpa disadari akhirnya ibadah justru jatuh menjadi pusat perdebatan soal kecocokan dan tentang selera kita sendiri atau sekedar menjadi ritual yang kita lakukan setiap minggu. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa ketika umat Allah berkumpul dalam nama Allah, Allah sendiri hadir menjumpai umatnya sebagai melalui sarana-sarana anugerah yang Dia tetapkan. Maka satu kali Luther pernah mengatakan gini, Martin Luther ya. Dia menyebut pemberitaan firman, pengakuan dosa, pengampunan doa, sakramen di dalam ibadah itu means of grace. Yaitu sarana-sarana anugerah yang melaluinya Allah sendiri bekerja menanamkan iman, menguatkan umatnya, memperbarui mereka. Jadi ketika firman Allah itu diberitakan, Allah sedang berbicara kepada umatnya. Ketika jemaat menaikkan pujian, umat merespons kepada Allah yang terlebih dahulu menyatakan kasihnya kepada mereka. Ketika umat memberikan persembahan, itu merupakan tanda syukur kepada Allah yang terlebih dahulu memberkati dan memelihara hidupnya. Itulah konsep ibadah yang sesungguhnya. Karena itu saudara-saudara, pusat ibadah itu bukan pada musiknya, bukan kepada lagunya, bukan kepada pemimpin pujiannya, bukan kepada pengkhotbahnya, tetapi kepada apa yang saudara lihat dan rasakan dan alami selama ibadah itu berlangsung. Karena saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan yang terus meneguhkan saudara, menolong saudara, menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, menguatkan saudara. Itulah ibadah yang sesungguhnya, yang sejati, yang betul-betul bisa mengubahkan kita. Dan pusat ibadah itu hanyalah Yesus sendiri. Saudara, di dalam hal ini kita bisa melihat ya, apa yang terjadi di dalam ibadah itu bisa lain-lain terhadap setiap orang. Ada mungkin lebih dari 200 orang atau ya 200 orang mungkin yang hadir hari ini di ibadah yang kedua ini gitu. Setiap orang bisa memiliki respon yang berbeda loh saudara-saudara. Katakanlah kalau ada 2 orang atau sekian banyak orang mengikuti ibadah yang sama, menyanyikan lagu yang sama, mendengarkan khotbah yang sama, tapi bisa pulang dengan keadaan hati yang sangat berbeda.
Yang satu merasa hanya telah mengikuti sebuah kebaktian, selesai kewajibannya sebagai orang Kristen, dan kemudian dia pulang dengan perasaan biasa-biasa saja. Bahkan dia gak ingat lagi apa yang dilakukan selama 1,5 jam itu. Tapi ada orang yang pulang dari ibadah itu dengan hati yang dikuatkan, merasa ditegur, merasa dihiburkan, bahkan diubahkan oleh Tuhan. Dua orang ini pasti memiliki pemahaman yang berbeda tentang ibadah. Yang satu hanya sekedar menjalankan ritual, yang lain betul-betul merasakan kehadiran Allah yang menjamah, menyentuh, mengubahkan kehidupannya. Itulah yang harusnya kita pahami tempat di dalam ibadah. Karena saudara demikian, ketika Allah menjumpai umatnya melalui Yesus Kristus di dalam ibadah, harusnya tidak ada satu orang pun pulang dengan kondisi yang tetap sama. Harusnya. Sesuatu terjadi dalam hidupnya, sesuatu bergolak di dalam hidupnya, sesuatu betul-betul mengubahkan dia dan dia dilimpahi dengan sukacita oleh karena ibadah yang terjadi itu. Nah, hal berikutnya yang tidak kalah penting tetapi ini sangat singkat saya bisa sampaikan. Mulai di ayat yang ke-16 itu diungkapkanlah bahwa perjumpaan dengan Allah itu selalu mengubah hidup dan membangun umat. Saudara, penulis Ibrani ini ketika selesai menjelaskan konsep ibadah di ayat yang ke-15 itu, lalu dia langsung menempelkannya setelah ayat 15 itu adalah perkataan yang dituliskannya demikian. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberikan bantuan. Sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mengapa setelah berbicara tentang ibadah kepada Allah, penulis langsung berbicara tentang berbuat baik kepada sesama, saudara-saudara. Karena perjumpaan dengan Allah itu tidak pernah berhenti hanya pada hubungan vertikal. Saya tidak setuju kalau ada teologi ibadah yang mengatakan begini, ibadah itu adalah soal vertikal kita sama Tuhan. Soal hubungan kita dengan sesama itu adalah social life kita. Menurut saya ibadah itu akan berlangsung bersamaan keduanya, baik vertikal maupun horizontal. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Mungkin karena konsep ibadah yang vertikal itulah yang membuat kita tidak merasa perlu beribadah secara komunal semacam ini. Itu sebabnya kemudian kita semakin private tentang ibadah itu. Tidak ada orang lain pun tidak apa-apa. Padahal orang yang sungguh berjumpa dengan Allah itu pasti akan mengalami perubahan hidup yang nyata. Dan perubahan hidup yang nyata itu bisa dilihat dan disaksikan oleh orang lain yang bersama dengan kita. Bagaimana kalau kita sendiri kita mengatakan kita berubah? Siapa yang mengatakan kita berubah? Ya orang yang bersama dengan kita lah. Keluarga kita, teman kita, sahabat kita, teman gereja kita. Mereka lah yang akan melihat perubahan itu. Itulah sebabnya seorang ahli ibadah mengatakan begini. Clayton J. Smith mengatakan worship is a locus for transformation. Ibadah itu adalah tempatnya terjadi transformasi. Ibadah Kristen itu bersifat transformatif. Karena ibadah adalah tempat di mana Allah membentuk dan mengubah hidup umatnya. Maka sungguh aneh jika seseorang terus beribadah kepada Tuhan katanya setiap minggu itu. Tapi hidupnya gak pernah berubah. Hatinya tetap keras, sulit sekali mengampuni. Kalau sudah benci sama orang sampai 7 turunan dia gak bisa mengampuni katanya. Egois, pendendam, menyimpan begitu banyak kepahitan dalam hidup. Tidak memiliki kasih kepada sesamanya. Bagaimana mungkin orang seperti ini disebut sebagai orang yang beribadah. Meskipun secara fisik setiap minggu dia datang ke gereja. Saudara, di dalam hal inilah kemudian kita bisa tahu bahwa ibadah itu memiliki dampak transformasi yang sangat kuat oleh karena perjumpaan dengan Allah di dalam ibadah itu. Dan bagaimana mungkin kalau kita katakan ibadah adalah sebagai tempat perjumpaan namun tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, terutama perubahan-perubahan dalam kehidupan kita ini. Ingat saudara-saudara, tujuan ibadah ini bukan sekedar memberikan informasi kepada pikiran kita atau memberi makan dengan rasa nyaman kepada emosi kita. Tetapi membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Transformasi atau perubahan hidup itu hanya bisa dibuktikan jika kita berelasi dan memperlakukan sesama kita. Itu sebabnya penulis Ibrani mengatakan jangan kamu lalai untuk berbuat baik dan memberikan bantuan. Dengan ibadah yang komunal seperti ini, kehidupan dalam tubuh Kristus di satu gereja, kita akan jadi saling melayani, kita belajar saling mengampuni kalau ada kekesalan dengan sesama teman pelayanan misalnya begitu. Itu adalah praktek-praktek ibadah.
Soal ibadah ini bukan soal 2 jam atau 1,5 jam saudara duduk di sini. Tetapi kehidupan saudara seluruhnya itu adalah ibadah kita. Karena itulah dikatakan bahwa Martin Luther pernah mengatakan gini, Allah sih memang tidak membutuhkan perbuatan baik kita. Dia sudah cukup pada dirinya sendiri. Tetapi sesama kita membutuhkannya. Itulah sebabnya kenapa kondisi sesama ini dilekatkan pada konsep ibadah ini. Supaya kita tahu dan selalu sadar bahwa dalam kehidupan kita ini selalu ada orang lain. Nah saudara, dalam hal itulah kemudian kita bisa tidak mengatakan bahwa ibadah Kristen itu harusnya tidak hanya bersifat pribadi atau individual. Saudara bisalah melakukan dengan saat teduh pribadi, dengan membaca firman Tuhan sendiri, berdoa sendiri bisa. Tetapi ibadah komunal tidak bisa digantikan dengan ibadah-ibadah pribadi itu. Itu harus selalu ada sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Allah tidak akan pernah Allah tidak hanya membentuk individu tetapi membentuk umat, itu yang kita harus ingat. Di dalam ibadah komunal kita belajar melayani bersama kan, mengampuni dan mengasihi seperti saya katakan tadi dan bahkan bertumbuh bersama-sama, itulah esensi ibadah. Dan saudara disinilah kita bisa tahu bahwa sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh pengalaman pribadi kita. Itulah ibadah komunal seperti ini. Maka tidak usahlah lagi bertanya gitu, perlu atau tidak perlu datang secara onsite di gereja. Atau udahlah saya yang penting ibadah, mau kapan aja, mau kapan saja, tidak ada prioritas. Semakin kita berpikir seperti ini, semakin tidak akan ada kehidupan ibadah di hadapan saudara. Meskipun tiap hari saudara nonton televisi atau nontonin YouTube khotbah-khotbah itu. Karena itu bukan esensinya. Itu baik untuk bisa memberikan kepada kita pemahaman. Tetapi kehidupan ibadah yang sesungguhnya adalah ya seperti ini. Saudara punya gereja. Saudara bisa membangun keumatan. Saudara bisa membangun tubuh Kristus. Saudara bisa belajar saling mengampuni. Saudara mengasihi. Saudara memberi. Saudara bahkan tidak menyimpan banyak dendam dan kepahitan. Saudara mudah sekali untuk meredakan marah. Saudara bisa memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan, kepada sesama. Itulah ibadah kita. Karena itu kesetiaan beribadah setiap minggu bukan sekedar memenuhi kewajiban gereja hanya karena saudara adalah orang Kristen. Ini adalah komitmen yang terus membiarkan Allah membentuk hidup kita selamanya. Saudara, di akhir khotbah ini saya ingin mengatakan, mari kita mengubah cara berpikir kita atau cara kita memandang ibadah. Jadi jangan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban, jangan pula hanya sekedar untuk menikmati musik, datang ke gereja, menikmati lagu, datang ke gereja, mendengarkan khotbah, datang ke gereja. Saudara-saudara, datanglah dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah yang akan terus mengubahkanmu itu. Maka setiap hari saudara akan menemukan betapa banyak yang Tuhan sudah ubahkan. Sampai kemudian kenyataan menjadi serupa dengan Kristus itu nyata dalam kehidupan saudara. Dan itulah wujud dari ibadah yang sejati. Ketika hidupmu dan hidupku ini semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan kita. Membuat kita semangat membangun gereja kita. Saudara adalah bagian penting dari gereja ini. Dalam tubuh Kristus tidak ada satu orang pun dapat mengatakan dia tidak penting. Dalam anggota tubuh kita ini tidak ada satu orang pun mengatakan, oh kalau gitu kalau mata lebih penting daripada telinga. Enggak ada. Semua penting, semua punya peran. Jadi semakin pasif kita hidup dalam berjemaat, maka semakin kita tidak bisa mengerti apa artinya ibadah dalam perjumpaan kita dengan Tuhan yang membawa transformasi itu dalam hidup kita. Mari bangun gerejamu, mari lihat bagaimana Tuhan hadir di gereja ini dan lakukan yang terbaik. Karena disitulah perjumpaan dengan Allah terjadi dan saudara diubahkan sesuai dengan maksud dan kehendaknya.